Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah pemilik dua kebun dalam Al-Quran. Seringkali kekayaan membuat orang lalai pada kematian dan hari akhir. Banyak kisah yang dapat kita jadikan pelajaran, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah kisah tentang pemilik dua kebun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi. Al-Quran menceritakan tentang dua orang lelaki yang hidup di zaman dulu. Keduanya bersahabat. Yang satu Allah gambarkan sebagai orang yang beriman, dan yang satunya lagi manusia yang ingkar kepada Allah. Al-Quran tidak menerangkan siapa nama mereka, tetapi bukan itu yang penting bagi kita umat akhir zaman. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dikisahkan dalam cerita ini, orang yang beriman Allah uji dengan kesempitan hidup, yaitu sedikit rezeki ataupun harta dan barang yang ia miliki. Namun Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berharap surga di akhirat kelak. Nikmat ini adalah lebih utama daripada nikmat harta dan materi di dunia yang fana ini. Sebaliknya, temannya yang ingkar Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan materi, kelapangan dalam hal-hal duniawi. Namun Allah uji dia, apakah ia bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan, ataukah ia kufur nikmat? Apakah dia menjadi hamba yang rendah hati, atau malah menjadi orang yang suka menyombongkan diri? Al-Quran menyebutkan tentang dua kebun dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 34. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai, dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap sama dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 34. Allah menceritakan di ayat tersebut bagaimana Allah tunjukkan perumpamaan tentang dua orang lelaki. Yang satu yang tadi kami sampaikan, yaitu Allah telah jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu, yaitu Allah yang mengelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu Allah buatkan juga ladang-ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buah yang luar biasa banyaknya, dan tidak berkurang sedikit pun buah-buah atau hasil panen yang dihasilkan. Dan Allah menceritakan mengalirkan sungai di antara celah-celah di kebun itu, irigasi yang telah dibuat oleh orang tersebut. Kemudian Allah tegaskan lagi, dan bagi laki-laki itu ada buah-buahan yang berlimpah. Maksudnya adalah kekayaan yang luar biasa besarnya. Demikianlah nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada si kafir dengan penataan kebun yang hebat. Ia berbangga, ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan pertanian. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi serta irigasi yang baik. Ditambah lagi dengan perawatannya yang maksimal, maka panen yang didapat pun seringkali tidak pernah mengecewakan. Kemudian ia dengan congkak ketika memasuki kebunnya, padahal kecongkakannya tidak lain adalah mendalimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-nya dan sombong kepada orang lain. Ia berkata, dia menyampaikan bahwa hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih banyak daripada pengikutmu. Kenikmatan harta dan pengikutnya telah membuatnya lupa. Ia menyangka miliknya itu kekal, padahal semua itu tidak ada yang abadi. Pria yang Allah tunjukkan kekafirannya itu pun makin besar kepala. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Dia mengira bahwa dengan apa yang telah dilakukannya, Allah memberikan ganjaran lebih besar lagi setelah nanti orang ini meninggal. Ini merupakan dugaan yang salah. Demikianlah barangkali gambaran perasaan seseorang hamba ketika hamba tersebut berada di puncak kekuasaan dan puncak harta kekayaan. Ia sombong dan menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang padanya, sehingga ia mengira di akhirat mendapatkan kedudukan yang serupa atau lebih baik lagi. Namun temannya yang beriman, karena kasih sayang kepada saudaranya, mengajaknya agar kembali ingat kepada Allah. Ia berusaha menyelamatkan temannya yang sudah merasa di awang-awang sehingga ia lupa daratan.
Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, "Apakah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri kepada Allah. Bukannya berserah diri, terkadang seseorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan, "Mudah bisa diurus, gampang." Mengapa demikian? Karena ia menganggap dengan harta, materi yang ia miliki, semua urusan bisa diselesaikan dengan mudah. Dan inilah biasanya yang menyakiti orang-orang yang Allah berikan kedudukan yang tinggi, Allah berikan kekuasaan yang besar, Allah berikan harta yang melimpah. Laki-laki mukmin itu melihat temannya dalam kekafiran yang nyata dan menzalimi dirinya sendiri. Ia pun berusaha memberikan nasihat keimanan agar temannya selamat dari kekafiran. Ia mengatakan, "Mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu memasuki kebunmu dengan menyebut asma Allah? Semuanya itu sungguh atas kehendak Allah hingga bisa terwujud, dan tiada kekuatan kecuali dari Allah dan pertolongan Allah. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu." Ini disampaikan kepada temannya yang kaya tadi, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan dari langit kepada kebunmu. Sebuah bencana yang menimpa kebun temannya yang kufur hingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Dan ini sebuah peringatan dari temannya bahwa segala nikmat, karunia yang diterima oleh sahabatnya tadi adalah sesungguhnya itu semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa Allah mudah untuk mengambilnya kembali. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Maka keesokan harinya, apa yang diperingatkan laki-laki yang beriman tadi menjadi kenyataan. Dua kebun itu tiba-tiba mati, pohon-pohon kurma dan anggur di dalamnya roboh, berantakan, air sungai yang mengairi kebun surut, sehingga seketika kebun menjadi kering kerontang. Azab Allah itu Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 42. Dan harta kekayaan dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda penuh dengan penyesalan terhadap apa yang telah ia belanjakan. Sedang pohon anggur roboh bersama dengan pohon-pohonnya. Kemudian ia berkata, "Aduhai, sekiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Seandainya aku tidak berbuat syirik kepada Allah." Penyesalan itu senantiasa datangnya di belakang, tidak ada penyesalan itu datangnya di depan. Sungguh seandainya hari ini kita diberikan Allah penyesalan ketika kita masih hidup dan ada di dunia, sungguh itu masih berupa nikmat, karena kita masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Penyesalan yang harus kita hindari adalah penyesalan ketika di yaumul qiyamah, penyesalan ketika kita sudah dimasukkan jasad ini ke dalam liang lahat, karena penyesalan-penyesalan di sana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Allah berfirman, "Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya, yang akan dapat memberikan pertolongan itu kecuali Allah, dan sekali-kali manusia itu tidak dapat membela dirinya." Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang serupa dengan pemilik kebun yang kafir tadi, sehingga mendapatkan azab Allah. Dan sungguhlah Allah Maha Perkasa. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.